حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Allah Ta'ala itu punya hikmah yang sangat mendalam di dalam seluruh syariatnya. Dan Allah Ta'ala Ar-Rahim, tidaklah dia menciptakan alam semesta ini untuk merahmati orang-orang yang layak mendapatkan rahmat. Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala itu memiliki siksaan yang keras. Dia menyiksa tidak sembarangan, tetapi dia menyiksa orang yang memang layak untuk mendapatkan siksaan. Jadi betul-betul seluruh perbuatan Allah itu ada alasannya. Berbeda dengan ucapan orang Asy'ariyah, Jabriyah, dan orang-orang Jahmiyah. Mereka semua sama, tiga kelompok ini di dalam masalah alasan. Allah Ta'ala berbuat itu tanpa alasan. Adapun kalau Mu'tazilah mengatakan Allah punya alasan dan alasannya itu harus masuk akal, ini juga tidak benar. Bahkan apa? Banyak perkara-perkara yang kita tidak mampu mencernanya, tetapi kita yakin itu adalah benar dari Allah dan itu pasti ada alasannya. Sebagian yang ada yang tanpa alasannya, maka kita memuji Allah atas ilmu yang diberikan. Tapi sebagian besar alasannya itu kita tidak tahu, tapi kita yakin ini sesuai dengan apa? Kesempurnaan ilmu Allah yang memang ilmu kita ini yang kurang. Qala Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, "Hada qaulus salaf wa jumhuril muslimin." Ini adalah ucapan para salaf, para ulama pendahulu dan hampir semua muslimin, wa jumhuril uqala, dan kebanyakan para uqala, orang yang berakal tahu Allah Ta'ala tidak mungkin berbuat sesuatu main-main saja, pasti ada hikmah yang besar di balik ini. Wa qalat ta'ifah ka Jahm wa atba'ih, sekelompok orang seperti Jahmiyah dan Jahm dan pengikutnya, orang-orang Jahmiyah mengatakan innahu lam yakhluq syai'an li syai', Allah itu tidaklah menciptakan sesuatu karena suatu alasan. Wa wafaqahu Abul Hasan al-Asy'ari wa man ittaba'ah, dan dia disetujui oleh Abul Hasan al-Asy'ari dan orang yang mengikutinya, minal fuqaha wa atba'il a'immah, dari kalangan fuqaha dan pengikut para imam. Yang mereka semua mengatakan apa? Orang-orang ini tadi bahwasanya perbuatan Allah tidak ada alasannya, dan ini salah besar. Bahkan semuanya adalah ada alasannya. Selesai dari Majmu'ul Fatawa yang ke-16 muka surat 130. Qauluhu lil alamin, al muradu bil alamin huna al jinni wal ins, al jinnu wal ins. Yang dimaksudkan dengan alamin di sini adalah jin dan manusia. Fa fihi dalilun ala umumi risalatihi sallallahu alaihi wasallam wa bi'satihi ilal jinni wal ins. Maka di dalam ayat ini ada dalil bahwasanya risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencakup semuanya, dan juga pengutusan beliau itu mencakup kepada seluruh jin dan manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta semuanya, bukan hanya orang-orang Arab seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani. Bahkan Nabi Muhammad adalah nabi untuk semua. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira, tidaklah kami mengutusmu itu kecuali untuk seluruh manusia, dari sebagai pemberi peringatan dan sebagai pemberi kabar gembira. Nas di sini maksudnya bukan hanya manusia, tetapi manusia dan jin. Nasa artinya adalah taharrak, sementara jin jelas lebih mampu bergerak daripada manusia. Jadi kalau nas disebutkan sendirian, jin masuk di situ. Tayyib, qal wa fi dalilun ala anna al-jinna mukallafun. Dan di dalam ayat ini ada dalil bahwasanya jin itu juga mendapatkan beban syariat, karena jin juga masuk dalam al-alamin. Wa yatadammanu dalalata ala annahum yusabuna 'alal hasanat wa yujazuna 'alas sayyi'at. Dan juga ayat ini mengandung penunjukan bahwasanya mereka semua tadi juga akan mendapatkan pahala atas kebaikan mereka dan akan mendapatkan hukuman atas kejahatan mereka. Karena ada sebagian ulama mengatakan jin tidak mendapat pahala, tetapi kalau dia berbuat baik dia sekedar selamat dari neraka, tidak masuk surga. Dan ini pendapat yang keliru, menyelisih pendapat kebanyakan ulama. Bahkan semua berhak untuk mendapatkan surga kalau dia berbuat baik, dan berhak dan layak untuk disiksa kalau dia itu memang orang-orang yang jahat. Tayyib, wa fihi dalilun ala anna man balaghahu Al-Quran, yang betul bukan lil Quran tapi Al-Quran, faqad qamat alaihil hujjah.
Dan di sini ada dalil bahwasanya barang siapa Al-Qur'an telah sampai kepada dia, maka telah tegak kepadanya hujjah. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, liyungzirakum bihi wa man balagh, untuk memberikan peringatan kepada kalian, yaitu agar Rasul memberikan peringatan kepada kalian dengan Al-Qur'an. Wa man balagh, dan memberikan peringatan dengan Al-Qur'an itu bagi orang yang sampai kepadanya Al-Qur'an. Jadi memang ini bukan hanya untuk orang-orang di zaman Rasulullah, tetapi sampai di hari kiamat, karena Al-Qur'an itu terjaga sampai hari kiamat. Maksudnya sampai menjelang hari kiamat itu. Maka kapanpun Al-Qur'an itu sampai dan dimanapun Al-Qur'an sampai, maka dia menjadi hujjah. Tetapi kalimat itu tadi dia bukanlah kalimat yang sempurna, yaitu kalimat bahwasanya kalau Al-Qur'an sampai kepada dia maka telah tegak hujjah. Ini belum demikian. Tetapi apa? Dia tegak hujjah kalau orangnya itu jelas. Kenapa? Kalau belum jelas, maka bagaimana terjadi indar? Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, bahwasanya kalau Al-Qur'an itu sampai kepada dia dan dia paham, maka sudah tegak hujjah. Tapi kalau dia belum paham, maka belum tegak hujjah. Kemudian beliau mencontohkan orang ajam, yaitu orang yang tidak paham bahasa Arab, dikasih Al-Qur'an kepada dia, apakah sudah tegak hujjah? Belum tegak hujjah. Dia tak paham ini bahasa apa, dia nggak tahu barangkali. Atau dia tahu bahasa Arab tapi dia tidak tahu kandungannya. Maka bagaimana akan terjadi indar? Sementara indar itu adalah ikhbar ma'at takhwif, yaitu pemberitahuan yang menyebabkan orangnya jadi merasa takut. Takut akan hukuman Allah, takut akan siksaan, takut akan kecelakaan kalau tidak ikut jalan yang benar, takut nanti akan semakin dicengkram oleh setan kalau tidak segera mengikuti jalan Allah. Kapan dia merasa takut? Kalau dia paham apa yang ada di dalamnya. Maka yang benar adalah bahwasanya ayat ini dijelaskan oleh ayat yang lain. Kenapa? Satu sama lain ayat itu saling menerangkan. Sementara di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa menentang Rasul setelah jelas bagi dia petunjuk, tabayyan, yaitu sudah jelas. Berarti kalau belum jelas maka dia tidak terkena ancaman ini karena belum jelas bagi dia. Dan dia mengikuti selain jalannya mukminin. Bagaimana dia ikut jalannya selain jalannya mukminin? Yaitu telah jelas kebenaran tapi dia memilih ikut hawa nafsunya. Maka kami akan palingkan dia kemanapun dia ingin berpaling, dan kami masukkan dia ke dalam jahanam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Jadi Al-Quran itu menjadi hujjah kalau sampai kepada seseorang dalam keadaan orang itu sudah paham. Tayyib al-ayah. Qal wa fihi raddu ala man za'ama anna kalamallahi wa rasulihi la yufidul yaqin. Dan di dalam ayat ini ada bantahan terhadap orang yang menyatakan bahwasanya kalamullah dan kalam rasulnya itu tidak memberikan faedah keyakinan. Seperti ucapan kebanyakan falasifah. Seperti ucapan kebanyakan orang-orang Asy'ariyah, bahwasanya zahir Al-Qur'an itu tidak mendatangkan keyakinan. Bahkan sebagian dari mereka terang-terangan mengatakan zawahirul Qur'ani wa sunnah yufidul kufur. Na'udzubillah. Kenapa? Kalau kita meyakini seperti zahir Al-Quran, Allah Ta'ala di atas arsy, maka kita akan jadi kafir, meyakini Allah itu terbatas. Kalau kita meyakini Allah Ta'ala itu boleh ditunjuk dengan jari seperti yang zahir dari hadis Abi Bakrah, maka kita jadi kafir, tangan kita harus dipotong. Na'udzubillah. Berarti yang dilakukan Rasulullah itu adalah apa? Sesuatu yang tidak mendatangkan bayinat, sesuatu yang tidak mendatangkan kejelasan menurut mereka. Dan ini adalah kalam batil. Kenapa? Al-Quran datang untuk memberikan penjelasan, bukan untuk membuat teka-teki, bukan untuk membuat tebak-tebakan. Barang siapa sukses memahami itu maka dia berjaya, barang siapa tidak paham maka dia akan celaka. Bukan seperti itu. Al-Quran datang dengan bahasa yang mudah. Asal orang mau belajar baik-baik, bahasanya itu mudah. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu memberikan penjelasan kepada kalian agar kalian tidak tersesat. Penjelasan Allah itu apa? Al-Quran. Dan juga apa? Wahyu yang dia turunkan kepada Rasulnya. Ditugaskan untuk apa? Rasulullah untuk menjelaskan. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka itu berpikir. Kalau zahir Al-Quran dan zahir As-Sunnah, penjelasan Al-Quran dan penjelasan As-Sunnah itu tidak memberikan faedah, tidak memberikan ilmu, maka tidak ada gunanya.
tidak ada faedahnya Al-Quran dan Sunnah itu turun. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Kita itu lebih perlu, lebih tergantung kepada ilmu ahli filsafat daripada Al-Quran wa Sunnah. Seandainya Al-Quran wa Sunnah itu dihilangkan, orang-orang tidak akan tersesat selama para ahli filsafat itu ada dan membimbing mereka. Ini adalah apa? Adalah konsekuensi dari ucapan mereka. Kenapa? Zahir Al-Quran wa Sunnah mendatangkan kekufuran dan keraguan. Berarti sebenarnya seandainya Al-Quran wa Sunnah tidak pernah ada, maka manusia itu lebih selamat. Kemudian apa? Kemana mereka belajar? Kepada para ahli filsafat yang belajar kepada orang-orang Yunani, yang kenal Allah saja tidak, kenal masalah nutup aurat juga tidak, kenal masalah adab-adab juga tidak. Nah, mereka itulah yang justru membimbing manusia kepada kebahagiaan menurut mereka. Na'udzubillah. Makanya sebagian tokoh-tokoh sufi yang terkenal, mereka terang-terangan mengatakan apa? Tidak ada yang lebih berbahaya kepada para makhluk kecuali Allah itu sendiri. Na'udzubillah, ini kalam kufur. Dan mereka mengatakan seseorang tidak mencapai derajat hakikat sampai orang-orang awam menghukumi mereka kafir. Na'udzubillah. Ini dibolak-balik, memang kacau. Makanya kata Imam Syafi'i, tidaklah seseorang masuk di waktu pagi kepada sufiyah kecuali di waktu petangnya dia jadi gila. Karena kejelekan dianggap jadi kebaikan, kebaikan menjadi kejelekan. Sampai-sampai mereka mengatakan apa? Bahwasanya Fir'aun itu adalah mukmin yang murni, karena dia sudah mengatakan aku adalah Allah. Karena memang sebenarnya alam semesta ini Allah semua. Na'udzubillah. Kacau balau urusannya. Sampai-sampai mereka berdakwah kepada seorang Yahudi, masuklah Islam. Tapi Islam yang mana? Islam sudah terpecah-pecah. Mereka mengatakan, masuklah Islam kami, kata Syekh Sufiyah ini, yaitu yang kita meyakini bahwasanya iblis itu adalah apa? Mukmin sejati. Juga apa? Fir'aun itu mukmin sejati. Kata orang Yahudi, tetapi Fir'aun kalah oleh Tuhannya Musa, saya lebih suka Tuhan yang menang. Nah, ya sudah, bingung orang sufinya. Nah, kemudian orang Yahudinya ini datang kepada Syekhul Islam menjelaskan kalimat-kalimat tadi. Beliau mengatakan, saya kira mereka tidak berani mengucapkan itu, walaupun kita yakin ini konsekuensi ucapan mereka. Ternyata mereka berani mengucapkan itu kepada Anda. Dan alhamdulillah Anda selamat. Kemudian orang ini masuk Islam dan dia memakai nama apa? Abdus Sayyid, orang Yahudi ini. Ikut apa? Ikut ajaran salaf setelah itu. Ini semua adalah konsekuensi dari apa? Keyakinan mereka bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu tidak mendatangkan keyakinan. Padahal Al-Quran datang untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari kebingungan. Orang kalau tidak ikut Al-Quran justru ucapannya akan bercerai-berai, akan kacau balau dan seterusnya. Sementara Al-Quran la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran itu tidak didatangi kebatilan dari arah depan ataupun belakangnya. Betul-betul dia murni mendatangkan kebaikan. Sementara kalau selain Al-Quran, Allah Ta'ala telah berfirman apa? Innahum lafi qawlim mukhtalif yu'faku anhu man ufik. Mereka itu betul-betul di dalam perkataan yang saling bertolak belakang. Dipalingkan dari kebenaran orang yang memang dia itu berpaling. Jadi manakala dia berpaling dari Al-Quran, justru mereka inilah yang ucapannya nanti akan kacau balau. Allah Ta'ala telah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mempelajari Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu bukan datang dari sisi Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di dalamnya perselisihan yang banyak. Bukan hanya perselisihan sedikit, bahkan banyak perselisihan. Itu menunjukkan ajaran Allah itulah yang terbaik, dan ajaran selain Allah itu akan terjadi apa? Sikap kontradiktif, bertolak belakang, kacau dan seterusnya. Maka kata Syekhul Islam di dalam kitab beliau Darut Ta'arud, tidak ada satu firqah pun di alam semesta yang lebih banyak perselisihannya selain orang-orang filsafat sendiri. Buku mereka satu sama lain saling mengkafirkan. Bahkan sebagian buku mereka di awal-awalnya menetapkan suatu kaidah, di akhir-akhirnya mengatakan kaidah yang mengatakan demikian-demikian itu adalah kaidah kafir. Padahal itu yang dia tetapkan di awal-awal. Karena mereka memang bingung. Makanya banyak ulama yang setelah mereka terlalu mendalami apa itu namanya filsafat, mereka kemudian bertobat di akhir hayatnya. Seperti siapa? Abu Bakar Ar-Razi itu, yang dijuluki sebagai apa? Pembawa bendera Asy'ariyah pada gelombang yang kedua. Nah, dia bertobat di akhir hayatnya. Dan juga apa? Seperti Syahrastani yang menulis kitab Al-Milal wan Nihal, yang mengatakan nihayat iqdamil aqal al-iqal wa arwahuna fi wuhsyatin fi jusumina. Dia mengatakan puncak dari kemajuan akal adalah iqal, yaitu berpusing-pusing sendiri. Dan roh kami sendiri meranggas, roh kami sendiri merasa kesepian di badan-badan kami, dan seterusnya. Juga ucapan yang lain-lain, ucapan dari Juwaini dan seterusnya itu
Kemudian apa? Mereka bertaubat di akhir-akhir hayatnya. Sebagian sempat menulis, sebagian tidak sempat menulis. Tapi apa? Bersaksi di hadapan murid-muridnya. Taib. Dan kisahnya panjang, dinukilkan oleh para ulama tentang kisah orang-orang yang bertobat di akhir hayatnya dan umurnya sudah habis untuk apa? Mencari pencarian yang sia-sia itu tadi. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.